Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Warga 3 distrik di Merauke, Papua Selatan memblokade jembatan karena kecewa tidak lulus tes CPNS. Diduga lakukan kekerasan, seorang polisi dilaporkan istri siri ke Mapolres Merauke. Natal sebentar lagi, pedagang musiman mulai marak menjual pernak-pernik di Mimika. Puluhan warga Kurik, Malin, dan Okaba kecewa karena gagal jadi pegawai negeri sipil. Mereka meluapkan kekecewaannya dengan memblokade jembatan Neto, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Blokade jembatan dilakukan dengan menutup badan jalan menggunakan pohon. Jembatan yang menjadi penghubung utama distrik Malin dan Okaba tidak bisa diakses karena massa menduduki jembatan. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat dan membuka blokade. Informasikan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke maupun masyarakat dulu bahwa jalan yang di Malang atau jembatan itu kalau di Malang kami telah buka. Oleh sebab itu dipersilakan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jalan atau jembatan ini dipersilakan. Kalau ada hal-hal atau orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan jembatan, tolong segera informasikan kepada kami secara cepat sehingga kami mungkin TKP juga cepat untuk mengambil tindakan. Tapi terima kasih, jalan telah dibuka, bisa digunakan. Polisi tidak menemukan satupun pelaku di area jembatan. Polisi mengimbau warga tidak bertindak anarkis bila tidak lulus seleksi CPNS 2024. Warga juga diimbau memprotes keputusan pemerintah lewat jalur resmi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok orang yang berasal dari Kampung Salor, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin mendatangi salah satu hotel di Merauke. Mereka adalah peserta tes masuk CPNS di Merauke yang ingin bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Selatan yang saat itu kebetulan sedang berada di hotel. Mereka melampiaskan kekesalannya karena mereka tidak lolos menjadi pegawai negeri sipil. Usai mendapat penjelasan, puluhan CPNS akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil kelulusan seleksi sekolah kedinasan dan presentasi yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah Provinsi Papua sudah mengumumkan hasil seleksi sekolah kedinasan. Di dalam pengumuman tersebut sudah tertera berbagai formasi dengan kelulusan yang ada. Ada kurang lebih 1.713 pelamar yang dinyatakan lulus dan bisa mengikuti tahapan selanjutnya untuk seleksi kemampuan bidang. Dari hasil tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua MRP tadi, bahwa ada terdapat kurang lebih 213 formasi yang kosong. Artinya formasi tersebut tidak dilamar oleh para pelamar. 210 formasi itu dari orang asli Papua, 3 formasi dari formasi orang non-orang asli Papua. Dan sebagaimana kesepakatan pertemuan pada sore hari ini, pelaksanaan seleksi tetap berjalan, seleksi kemampuan bidang tetap berjalan. Jadi dari formasi 800 yang diusulkan awal, pastilah yang akan lulus kurang lebih 590 formasi. Dan non-Papua kurang lebih 197. Sisa formasi yang 210 tadi disepakati akan kita usulkan kembali ke Kementerian PAN-RB dan pemerintah pusat agar kiranya tahun depan formasi tersebut bisa dibuka khusus untuk orang asli Papua. Sementara itu, Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Selatan meminta pemerintah bersikap adil. Alokasi CPNS untuk orang asli Papua, menurut Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, belum sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
dalam hal ini kita minta Menpan RB untuk 210 informasi itu untuk dikhususkan untuk orang asli Papua untuk mencapai 800 atau 80% orang asli Papua. Hari ini pertemuan kita mau pastikan 80% orang asli Papua. Jadi tadi pemaparan dari BKPSDM itu ada 210 formasi yang tidak didaftar. Ya, memang ada banyak hal kekurangan. Kami MRP juga dalam waktu singkat itu ada sekitar 11.000 rekomendasi yang kami keluarkan dengan sistem manual. Tetapi dari 11.000 itu kami upayakan untuk maksimal. Rekomendasi MRP itu menjadi salah satu syarat, bukan satu-satunya untuk bisa diterima. Saya tegaskan bahwa rekomendasi MRP itu salah satu syarat dari sekian syarat ya, untuk dipakai daftar. Jadi jangan sampai ada anggapan pencakar bahwa rekomendasi MRP itu syarat mutlak yang nanti diterima jadi CPNS, tidak. Itu salah satu syarat. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan resmi mengumumkan 1.700 peserta tes CPNS yang lulus dan selanjutnya akan mengikuti tes kompetensi. Saat ini Badan Kepegawaian Papua Selatan terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menambah alokasi CPNS bagi orang asli Papua dan membatasi lowongan agar tidak terisi pelamar yang bukan orang asli Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah daerah Merauke selama 2 hari ini menggelar pasar murah yang berlangsung di kios pangan Merauke. Namun kegiatan ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Pengunjung yang datang hanya 1-2 orang untuk melihat-lihat produk, sehingga pasar murah ini terlihat sepi. Menurut panitia pasar murah, Margareta, pasar murah ini sepi pengunjung karena promosi yang kurang gencar, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu. Mungkin kalau beberapa pengunjung memang sempat bilang katanya informasi kurang ini sih. Informasinya kurang ya. Cuma kan kita biasa untuk informasi kita biasa bagikan lewat media ini. Oh, Ya gitu. untuk kayak grup keluarga. Nah, dalam rangka apa ini Bu pasar murah ini? Kalau untuk pasar murah ini kita dalam rangka menyongsong Hari Besar Keagamaan untuk Natal Tahun Baru. Nah, apa saja yang dijual di pasar murah ini? Nah, kalau untuk yang penjualan biasa harga-harga barang-barang kebutuhan pangan, misalnya ada beras dari ini kita ada distributor, ada 4 yang bergabung dari Bulog juga ada. Kami sendiri dari warung pangan dari dinas dan dari CNTT Group, Orange juga ada bergabung. Hampir semua kebanyakan menjual barang-barang pangan seperti minyak, ada gula, tepung, dan kebutuhan untuk rumah tangga. Kemudian kalau yang dari Cakrawala dia menjual minuman untuk hari raya. Kebanyakan kami itu barang-barang yang dibeli telur dan juga minyak-minyak itu yang paling banyak dibeli mungkin perayaan hari raya ya. Kalau telur berapa boleh jualnya? Kalau telur kami menjual 85.000. 85 ya. Pasar murah menjual bahan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga di pasar, namun tetap tidak memikat pengunjung untuk datang. Barang yang dijual antara lain beras, minyak goreng, tepung, gula, telur, dan lain sebagainya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang wanita datang bersama pengacara ke Mapolres Merauke untuk melaporkan seorang anggota Polres Merauke yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Pengacara korban Mateus Mamunsare mengatakan perbuatan pelaku sudah merusak citra Polri karena melakukan kekerasan seksual selama berpacaran dan menipu korban. Pelaku sendiri merupakan anggota Polri yang masih terikat ikatan dinas. Selain melakukan kekerasan seksual, korban juga melaporkan polisi tersebut bermain judi online yang saat ini tengah gencar diberantas Polri dan pemerintah. Dulu tugas di sini dan sekarang tidak tahu di mana, dan itu pada saat terjadi beliau dalam masih ikatan dinas. Nah, yang terjadi dugaan kuat saya ada bujuk rayu lewat jabatan dia, kedudukan dia sebagai polisi yang masih ikatan dinas, paksakan kehendak dia supaya dia harus ayo tidak boleh nikah dulu. Tapi ini ada pernikahan siri
Dan setelah itu sudah ada kesepakatan, selesai ikatan dinas mereka nikah, bahkan tidak sampai sekarang. Sudah dihubungi, tapi dugaan kami dia beretikat buruk. Sehingga di sini juga nanti akan lapor tentang dugaan kode etik Polri. Bahkan dalam perkara ini saya temukan ada perkara perdata. Sebenarnya saya mau gugat PMH juga, nanti terlalu banyak yang saya tarik masuk. Ternyata atas dia mereka itu baik untuk fasilitasi. Tapi saya sayangkan kenapa lakukan nikah siri pada saat masih ikatan dinas. Ini yang saya sayangkan. Oke? Jadi klien saya dia sudah tidak mau lagi nikah. Saya sudah wawancara ulang-ulang sama Jayapura, dia kirim bukti. Dia maunya dia kembalikan harga diri dia, kehormatan kesusilaan sebagai perempuan, hak dan martabat diri dia dan keluarga besar. Polres Merauke telah menerima laporan korban dan saat ini tengah menyelidiki tuduhan tersebut. Ya, konteksnya ini mereka berdua ini punya hubungan asmara. Ya pada prinsipnya dilaporkan ke kita, khususnya kalau pelanggaran anggota kan tangani sama Propam. Ya, sudah kita terima laporannya dan sudah kita tangani secara profesional. Yang bersangkutan juga sudah kita amankan. Untuk tuduhan-tuduhannya kan harus kita buktikan. Dengan apa? Mengumpulkan bukti-bukti. Nah saat ini kan masih sekarang proses kita lidik, masih kita minta keterangan begitu. Berarti oknum yang bersangkutan udah di sini? Sudah kita amankan. Pimpinan Polres Merauke berjanji akan menindak tegas setiap anggotanya yang melanggar hukum, apalagi berbuat tidak senonoh karena citra Polri dipertaruhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah menjadi tradisi menjelang Natal dan Tahun Baru, pedagang mulai ramai menjajakan pernak-pernik Natal di Pasar Mimika, Papua Tengah. Sejak beberapa pekan, warga Timika sudah mulai mencari pernak-pernik Natal. Dan pedagang menjual berbagai pilihan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp15.000. Selain pernak-pernik Natal, pohon cemara juga mulai ramai dijual dengan berbagai ukuran, mulai dari harga Rp700.000 hingga Rp3 juta. Untuk meraup untung besar, pedagang sudah mulai menjual pernak-pernik Natal sejak pertengahan bulan November lalu. Mereka berharap tahun ini perayaan Natal lebih meriah. Pohon tergantung dari ukuran. Dari ukuran kecil sampai ukuran besar ya tergantung ukuran. Terus pernakernya juga tergantung ukuran berapa inci, berapa pohon dari ukuran dari harga 200-an sampai batang sampai 3 jutaan. Pernik ya standarnya dari 20-an. Dari 20-an sampai 60-an yang tergantung juga ukurannya juga kan. Pernik-perniknya yang begini sudah apa itulah bola kah ataukah bintang. Sejauh ini permintaan pernak-pernik Natal di Mimika cukup tinggi dan kesempatan ini dimanfaatkan pedagang untuk mendapat penghasilan tambahan karena penjualan selalu laris manis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyalurkan bantuan perlindungan sosial berupa uang tunai kepada 80 petani pada hari Senin. Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp1.500.000 per petani. Bantuan ini melalui anggaran belanja tidak terduga atau BTT yang bersumber dari APBD Kota Jayapura senilai Rp124.500.000. Christian menambahkan bantuan stimulan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi. Diharapkan bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bibit pertanian sehingga produksi pertanian di wilayah setempat dapat meningkat. Kita harap dana ini bisa digunakan sehingga nanti kita akan lihat jumlah produksi yang akan dihasilkan ke depan. Tidak semua petani menerima, banyak yang ada tapi pertanian Tanaman Pangan sudah melakukan seleksi yang baik sehingga Bapak Ibu merupakan orang-orang yang terpilih untuk menerima stimulus dari Pemda Kota Jayapura. Inflasi untuk daya beli masyarakat, ya saya pikir kita untuk inflasi Kota Jayapura sampai dengan November itu sudah 2,25 ya, itu ada di bawah standar yang nasional.
Tapi memang untuk yang bulan ini naik dibandingkan yang bulan kemarin ya. Bulan kemarin kan 1,6. Yang bulan ini sampai dengan November kan 2,25 ya, 5%. Ya, tapi kita masih ada di bawah standar nasional yang 2,50 ya. Untuk tahun ini kita siapkan dana itu 124.500.000 ya. Khusus untuk 124.500.000 untuk BTT ya, sehingga ini kita lakukan terus rutin dan kita terus menjaga supaya bahan pokok itu bisa terjaga ya di Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura terus berupaya untuk menjaga tingkat produksi para petani sehingga tidak terjadi kelangkaan stok di pasaran. Apalagi saat ini, Bumi Cendrawasih diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Puluhan anak kurang mampu di Kota Jayapura mengikuti sunatan massal gratis dengan metode laser di halaman Masjid Abbas, Entrop pada hari Senin. Kegiatan sunatan massal ini digelar dalam rangka memeriahkan ulang tahun Lembaga Amil Zakat As-Salam Jayapura. Sunat metode laser mempermudah penyembuhan sehingga anak tidak sakit berlebihan. Nah, dengan tema Khitan Sehat Ceria, anak-anak diharapkan selepas daripada khitan mendapatkan keceriaan dan juga mendapatkan kebahagiaan, karena dengan di khitan anak-anak kita akan beranjak ke masa di mana anak-anak kita akan menjadi tumbuh lebih dewasa, baik dalam hal berpikir, dalam bertindak, dan tentunya kita mengharapkan anak-anak kesatria adalah anak-anak yang memiliki kematangan secara spiritual dan juga emosional, terlebih adalah intelektualnya. Kami berharap Khitan Sehat Ceria ini menghadirkan kebahagiaan untuk masyarakat Kota Jayapura, khususnya adalah masyarakat kurang mampu atau duafa yang biasa kita sebut. Di kesempatan hari ini Las As-Salam Jayapura memberikan kesempatan kepada mereka dan kita ingin berbagi, memaksimalkan rangkaian milad ke-23 Las As-Salam Jayapura, dan alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik, lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berdampak positif kepada masyarakat khususnya di Kota Jayapura. Sunatan Sehat Ceria ini menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat kurang mampu atau duafa karena seluruh biaya gratis. Terima kasih sekali, saya bersyukur sekali sudah dengan kegiatan As-Salam ini, sunatan gratis atau sangat membantu sekali kepada kita warga di pelosok ya, termasuk saya dari SKO, jadi sangat membantu sekali untuk kita orang tua yang kurang mampu lah gitu. Terima kasih sekali As-Salam sudah membuat kegiatan ini sunat massal. Semoga kedepannya As-Salam lebih berkembang, lebih jaya lagi, khususnya kepada masyarakat Muslim di Jayapura. Orang tua juga berharap kegiatan sosial seperti ini rutin dilakukan berbagai pihak karena banyak orang tua tidak mampu membayar biaya sunatan komersil. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pelaku UMKM di Merauke, Papua Selatan mengeluhkan kendala mereka dalam mengelola UMKM miliknya. Selain sulitnya pemasaran hasil produk UMKM, mereka juga mengeluhkan mahalnya bahan baku untuk produk mereka yang didatangkan dari luar Papua. Menkraf Teuku Rizky berjanji akan membantu UMKM dalam mendatangkan bahan baku yang murah dan berkualitas. Jadi memang bahan baku ini satu masalah juga, makanya kita lihat bagaimana bahan baku yang di kawasan di sekitar regional daerah Papua Selatan itu juga kita coba mencari jalan keluarnya, kemudian juga bagaimana juga untuk kaitannya yang memang harus diambil dari luar Pulau Papua. Nah ini juga menjadi bahan atensi dari Pak Prabowo untuk menurunkan harga bahan dasar untuk kepentingan rakyat Papua khususnya di Papua Selatan. Saat ini ada ratusan UMKM di Merauke, Papua Selatan. Kendala utama UMKM saat ini adalah pemasaran dan mahalnya bahan baku jika pengiriman dilakukan dari Pulau Jawa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Momen Natal tidak hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus,
namun juga bagaimana umat manusia saling berbagi kepada warga kurang mampu. Seperti yang dilakukan Polres Mimika yang membagikan bantuan kepada 7 gereja serta 4 masjid yang ada di Mimika. Selain itu ada 2 tokoh agama Muslim dan Kristen yang menerima bantuan tunai. Kepolisian dari Pak Kapolres yang telah memberikan bantuan kepada kami sebagai panitia pembangunan kelas S1 tentunya sangat bermanfaat karena saat ini sedang proses pembangunan dan kalau dipresentasikan baru mencapai 40-50%. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa mendorong lagi umat untuk memberikan sumbangan bakti sosial dan untuk masyarakat dan tempat ibadah. Khususnya di gereja-gereja, karena kita menyambut Natal, kita memberikan bantuan langsung berupa uang tunai, beras, dan babi. Ada beberapa gereja. Dan langsung saya minta tolong dengan Pendeta Giman Male dan Kasat Dimas langsung jalan ke gereja, dan perorangan juga ada kelompok masyarakat. Khusus untuk yang beragama Muslim, kita membantu tempat-tempat ibadah juga, dan juga ada pembuatan makam. Jadi ada pagar untuk makam di SP3 kalau nggak salah. Kapolres mengimbau warga Mimika terus menjaga kedamaian dan keamanan selama Natal dan Tahun Baru. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.